segera dimulai. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, saya mengajak kita semuanya untuk membuka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Yang terhormat Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak yang terhormat Haji Andi Mukti Jufri SP MSI, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, yang kami sama muliakan Andre Gurunta, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, Syekh Kiai Haji Baharudin MA, beserta seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, para undangan hadirin dan hadirat sekalian, dan yang istimewa para pemateri pada pagi hari ini, Profesor Dr. Kiai Haji Hamdan Arba'iyah MAG, Profesor Dr. Kiai Haji Husni Khalid MA, Dr. Haji Usman Jasad SAG FPD, dan moderator kita Dr. HM Ihsan Darwis MSc. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara kita yang selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al-Qari Dr. Baharudin MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmat. Agar acara kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Kiai Haji Syarif Langko LCMD. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga cara kita pada pagi hari ini tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala qalbi. Allahumma ighfir wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bit taufiq wal hidayah wa jannibna asy-syirka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya dan Mars Majelis Ulama Indonesia. Kepada hadirin dan hadirat sekalian dimohon untuk berdiri.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andi Umri Jufri SP, MSI selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kota Makassar, Andri Guruta Syekh Kiai Haji Barudin HS MA, beserta jajaran Bendahara Umum Majelis Ulama Indonesia, Dr. Andes Haji Muhammad Yunus Haji MSI, dan juga tidak bisa hadir di ruangan ini sekretaris kita Dr. Kiai Haji Maskur Yusuf MAG, karena beliau dalam proses melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan perjalanan ibadah beliau diberikan kelancaran, diberikan kesehatan selama melaksanakan ibadah haji sampai kembali ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para narasumber, Profesor Dr. Hamdar Araya, Profesor Haji Rusdi, dan Bapak Dr. Haji Usman Jasad, serta moderator Dr. Haji Muhammad Iksan Darwis MSI. Yang saya banggakan para hadirin beserta bedah buku yang berbahagia. Pertama-tama tentu saya ucapkan selamat datang di acara ini. Tahun kemarin, sekitar 2 tahun yang lalu, saya pernah mendengar dengan telinga saya sendiri di salah satu masjid dekat rumah, ada seorang mubalik yang kemudian mengatakan Menteri Agama pada waktu itu di zaman LHS itu pro LGBT. Disinformasi ini yang kemudian agak membuat merah telinga saya, karena kebetulan saya adalah ASN Kementerian Agama. Nah, bedah buku ini kemudian menjadi suatu momentum yang sangat penting bagi kita, mengingat disinformasi atau hoax yang terjadi kemudian itu dapat dikurangi. Mubalik diharapkan kemudian tidak memiliki yang namanya bias kognitif, karena selecting data yang salah kemudian diperparah juga dengan edit meaning yang kurang tepat, yang berimplikasi pada asumsi dan kesimpulan yang kemudian itu disampaikan kepada umat. Acara bedah buku ini Bapak Ibu kami laksanakan sekarang di hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di Hotel Primer Makassar, yang merupakan kegiatan ilmiah kami di Komisi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Nanti sang pembuat buku ini adalah Prof. Hamdar Araya, yang diharapkan bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan pencerahan kepada kita semua beserta para pemateri yang lain, sehingga materi khutbah diharapkan bisa memberikan kesejukan serta pencerahan kepada umat. Peserta kegiatan ini kurang lebih sekitar 100 orang yang berasal dari unsur pengurus MUI kecamatan dan mubalik se-Kota Makassar. Kemudian sumber dana pada kegiatan ini bersumber pada bantuan dana hibah pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir pada
kegiatan dan mendukung terlaksananya acara ini dengan baik. Kami selaku Ketua Panitia juga meminta maaf kepada Bapak Ibu apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih banyak kekurangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala qawla ad-du'ati ahsanul aqwal wa arsyadahum ila istikhdamil hikmati wal mau'izatil hasanah wal jidalil ahsan. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Wali Kota Makassar, yang kami hormati para narasumber. Yang di hadapan kita ada Bapak Profesor Dr. Haikus Nurwadi, Bapak Profesor Dr. H.M. Mundar Ar-Rahiyah sebagai penulis buku yang akan dibedah. Ada Bapak kita, mungkin kita sudah kenal semua, Ujas, lebih mudah akan dipanggil Ujas, Bapak Dr. Usman Jasa. Alhamdulillah. Dan kami hormati para pengurus MUI Makassar dan jajarannya yang hadir, Bapak Bendahara Umum kita, Pak Yunus, yang semuanya kita sudah kenal semua juga sebagai anggota DPR dan Ketua Hanura. Mudah-mudahan masih bisa lagi. Karena kita sudah merasakan bantuan-bantuannya selama beliau Dewa. Kita doakan. Kami hormati para utusan dari Kecamatan Sekolah Makassar, Balik, Malibah, para dai-dai. Dan kami hormati panitia pelaksana, tentunya sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara kita pagi hari ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Benar pada hari ini kita untuk pertama kali kita laksanakan dari program dari setiap program setiap komisi dari Majelis Ulama Indonesia. Setelah kita melakukan musyawarah dan terpilih para pengurus, lalu kita ikuti dengan pelantikan, kemudian ikuti dengan raker, rapat kerja yang menghasilkan rancangan-rancangan yang akan dilaksanakan dalam 25 tahun mendatang. Dan pada pagi hari ini kegiatan dimulai oleh Komisi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan. Insya Allah akan diadakan bedah buku yang ditulis oleh sendiri oleh Ketua Komisi, Bapak Profesor Dr. Hamdar Ar-Rahiyah. Dan bukunya di atas sudah ada mungkin, yaitu dan menjadi tema mencari format khutbah Jumat yang ideal. Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting untuk mencari acuan kita sebentar, karena terkadang biasa kita sebagai mubalik mau menyampaikan khutbah biasa sepertinya kehabisan judul. Atau sudah berulang-ulang mungkin judul yang kita sampaikan. Makanya saya kira dengan sebentar hanya pada buku ini tentunya ada masukan-masukan
utamanya dari narasumber dan bapak-bapak yang lain tentu akan memberikan semacam bantuan kepada kita sebagai mubalik atau sebagai dai. Karena sangat-sangat penting, apalagi sini dikatakan bahwa mencari format berjumpa yang ideal. Yang ideal itu berarti yang kalau dalam bahasa al-musum, al-masal al-a'la, al-masal yang menjadi ideal yang bisa kita jadikan patron atau acuan di dalam menyampaikan dakwah-dakwah yang sesuai dengan dalam Al-Quran. Bil hikmah wal mau'izah hasanah wal jidal al ahsan. Saya kira dengan sebentar kita mendapatkan informasi atau masukan-masukan, kita sebagai dai tidak akan kehabisan. Artinya bukan hanya itu bisa dikembangkan. Jadi mungkin di dalam sebentar itu ada konsep-konsep, tapi bukan berarti harus seperti itu. Artinya bisa kita untuk mengembangkan sendiri. Tapi kalau saya lihat tadi bahwa kaitannya dengan masalah yang dibahas lain itu masalah dan juga masalah iman, masalah ibadah juga. Jadi sangat-sangat penting. Masalah iman dan masalah ibadah, peningkatan iman. Karena kenapa? Karena biasa kita mendengarkan dakwah-dakwah sebenarnya malah kita seperti menjengkelkan pendengarnya. Tapi sebenarnya sebagai mubalik harus bagaimana cara, kan itu dakwah namanya mengajak, bukan memaksa. Dakwah mengajak harus menggunakan kata yang berhikmah, kata ucapan-ucapan, kata-kata yang lunak, tidak menyebabkan orang merasa dikerasi. Karena kapan ucapan yang kita sampaikan tidak berhikmah, yaitu artinya mungkin keinginan kita untuk menarik seseorang, malah dia menjauh. Jadi dalam Al-Quran itu sebenarnya 3 metode itu. Kalau menurut saya hikmah itu mungkin ditujukan kepada masyarakat awam. Artinya bagaimana cara kita menyampaikan dengan melihat situasi, kondisi atau tingkat pengetahuan audiens kita. Kata wal-mau'izah hasanah mungkin seperti tingkat pertengahan, bukan lagi masyarakat yang sangat-sangat awam. Kemudian al-jadal al-ahsan itu, yaitu mungkin ditujukan kepada orang yang sudah agak intelektual, sudah agak ilmuwan. Itu ada namanya diskusi, tapi diskusi al-ahsan. Juga ayat itu sebenarnya ditujukan kepada non muslim. Bagaimana caranya untuk kita berhadapan mereka, tentu pakai al-ahsan. Jadi ada al-hasan, ada hasan. Mau itu al-hasan itu yang baik, tapi ada lebih baik. Lebih baik ketika berhadapan dengan orang-orang yang mungkin sudah agak tinggi pengetahuannya, ilmuwan, itu jadi al-hasan di sini. Jadi saya kira mudah-mudahan sebentar kita semua mendapatkan masukan, pencerahan, dan juga kita para hadirin juga bisa menyampaikan juga mungkin ada hal-hal yang pengalamannya ketika mendengarkan ceramah-ceramah. Saya kira mungkin bisa diangkat semuanya pengalaman-pengalaman itu dan juga pengalaman-pengalaman kita. Saya selaku ketua MUI Makassar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia, kepada peserta, utamanya kepada para narasumber, kepada Pak Wali Kota, dan kepada Pak Wali Kota. Tentunya kami harapkan agar memberikan arahan kepada kita semua dan sekaligus untuk membuka acara kita ini secara resmi. Saya kira demikian sampaikan. Saya mungkin tidak akan bisa bersama Bapak sampai selesai karena saya hanya jadwal mengantar saya.
Ini jangan sekunjang, sementara saya dibeliin. Lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Pada waktu yang bersamaan beliau mengikuti agenda yang tidak kalah pentingnya untuk beliau laksanakan, dan Bapak Wali Kota mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan sambutan Bapak Wali Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, yang kami banggakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, Andre Gruta, Syekh Dr. Haji Baharudin AS MA. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bendahara Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yunus MSI. Beliau mitra kami di DPRD. Beliau juga sebagai sama-sama di Dewan Masjid Indonesia. Beliau Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Makassar, dan kami di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang sama saya hormati hadir pada pagi hari ini para narasumber yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Hamdal, ada Bapak Profesor Dr. Rusli Halik, dan yang terakhir Bapak Dr. Haji Usman Jasad. Yang kami hormati para pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, para ketua Majelis Ulama Indonesia se-Kota Makassar, khususnya para pembalik yang sama saya hormati, hadirin hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam acara pada buku kumpulan khutbah Jumat dengan tema mencari format khutbah Jumat yang ideal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya merasa bahagia dan menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Kota Makassar dan Komisi Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang telah berhasil menyusun buku kumpulan khutbah atau Fondasi Iman dan Ibadah. Hari Jumat adalah hari yang terpilih sebagai Sayyidul Ayyam karena di dalamnya terdapat salat Jumat. Khutbah Jumat adalah rangkaian yang harus terpenuhi dalam menunaikan ibadah salat Jumat, sehingga salat Jumat tidak akan terlaksana tanpa adanya khutbah terlebih dahulu. Karenanya khutbah Jumat memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam, sehingga sepantasnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, dengan adanya pada buku ini menjadi bagian yang sangat penting dalam meningkatkan kompetisi bagi para khatib dan memberikan khutbah di hari Jumat, di mana khatib Jumat merupakan elemen yang signifikan dalam pelaksanaan rangkaian ibadah salat Jumat. Seorang khatib adalah penyambung lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
sekaligus menjadi buku ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan budaya literasi dalam membaca kumpulan khutbah dan menambah pengetahuan dalam melakukan siar Islam di Indonesia secara umum dan secara khusus di kota Makassar. Semoga dengan keberadaan kita semua yang ada di acara ini dapat memberikan kontribusi dan masukan terhadap kumpulan khutbah yang telah disusun menjadi buku yang menyepakati format khutbah Jumat yang ideal, yang dapat digunakan oleh seluruh khatib di kota Makassar, yang tidak lain bertujuan adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran yang sesuai dengan hukum-hukum Islam demi mewujudkan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Sebelum saya mengakhiri sambutan Bapak Wali Kota, izinkan saya ingin menyampaikan bahwa melihat acara kita ini yang dilaksanakan oleh Komisi Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan saya diamanahkan oleh Bapak Wali Kota selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar. Komisi penelitian ini untuk bersama-sama melakukan penelitian dan kajian di tempat kami di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar, apapun itu temanya yang terkait dengan keagamaan. Kami siap, teman-teman di komisi, dan kami akan siapkan anggaran untuk itu. Khusus di Badan Penelitian dan Pengembangan. Karena kebetulan saya diberi amanah, makanya saya mengajak Komisi Penelitian di MUI untuk bersama-sama mengkaji penelitian. Mungkin ada yang dianggap di bidang keagamaan yang penting kita kaji. Saya siap untuk bersama-sama dengan Komisi Penelitian MUI Kota Makassar. Dan insya Allah kami akan siapkan anggaran untuk itu. Ya. Saya kira itu Pak dari saya, dan akhirnya dengan memohon ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara pada buku kumpulan khutbah Fondasi Iman dan Ibadah saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam melakukan siar Islam di tanah air kita Indonesia. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena harus dipukul, jadi dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim kita buka acara ini dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Majelis Ulama Kota Makassar, ada Pak Bendahara dan yang lainnya. Yang saya hormati Bapak Prof. Rusdi selaku narasumber pembahas, juga Bapak Dr. Usman Jasad selaku pembahas, Pak Moderator Dr. Narwi
menulis pesan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan paparan ini, dan terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus saya Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar atas kesempatan yang diberikan. Hadirin yang saya hormati, sebagai pengantar, saya ingin dulu memberikan penjelasan bahwa saya pernah menulis buku 200 tanya jawab sholat, dalil dan hikmah. Harapannya sebenarnya agar umat Islam ini melaksanakan ibadah tanpa ragu-ragu bahwa amalan yang mereka lakukan itu memiliki dasar yang kuat, jelas, referensi yang teruji. Nah, itu 200 tanya jawab sholat, dalil dan hikmah. Kemudian ini pernah dibahas di Masjid Nurul Ikhlas Kompleks Dosen UNM sebanyak 60 kali pertemuan lebih, karena satu pertemuan cuma 3 pertanyaan yang dibahas. Tapi saya lihat respons jamaah itu agak lemah. Jumlah yang hadir juga ya tergolong sedikit, di atas 10 orang atau sekitar itu. Kemudian tanya jawab sering ada tapi sering tidak ada. Maka saya terinspirasi untuk menulis buku kumpulan zikir dan doa pagi, juga dalil dan keutamaan. Harapannya supaya antara penyaji itu dengan jamaah sekali-sekali ada kegiatan yang melibatkan kedua belah pihak, sama-sama aktif. Nah, itu. Ini sekarang diamalkan setiap hari Sabtu pagi, lamanya itu sekitar 20 menit ya, sampai 30 menit sudah jadi kegiatan rutin. Kemudian pada waktu COVID itu atau sekitar itu saya menulis artikel keagamaan di website Litbang Agama Makassar. Kemudian lahir sebuah buku menjadi dengan judul Relasi Masjid, Salat dan Surga. Kurang lebih berapa artikel dalamnya? Lebih 10, mungkin sekitar 15 atau lebih. Iya. Nah, kemudian saya terpikir lagi untuk menulis khutbah Jumat. Karena saya mempunyai kebiasaan setiap kali khutbah itu, kalau tidak terlalu banyak kesibukan, saya menyiapkan naskah tertulis. Dulu naskah yang saya buat itu biasa saya tulis tangan saja, tapi arsipnya menjadi susah didapat kembali. Saya pernah khutbah di Masjid Baitul Hakim, Baitul Rahmat, Baitul Rahim, Kompleks Etnek. Ada Pak Presiden, ada Pak Wapres. Tapi naskah saya itu saya tulis tangan, saya tidak tahu di mana lagi. Padahal itu penting sebagai apa ya, dokumen yang bisa dievaluasi. Sekarang saya juga setiap minggu itu, setiap pekan menulis refleksi singkat sekitar 150 kata atau kurang lebih. Karena ada keluhan sebagian pembaca ketika saya menulis dengan 1100 kata, dibilang panjang sekali Pak. Jadi banyak yang tidak tertarik membaca karena sudah lihat begitu 1100 kata kurang lebih sudah tidak. Maka saya sekarang menulis refleksi singkat, termasuk di grup Majelis Ulama Kota Makassar ini kurang lebih 150 kata saja. Sudah sekitar 40 refleksi itu. Mudah-mudahan bisa diterbitkan dalam waktu yang tidak lama. Dan saya ingin terjemahkan dalam bahasa Inggris.
Kenapa? Supaya pemikiran keagamaan yang kita tulis itu bisa dibaca lebih luas. Saya waktu berkunjung ke masjid di Kyoto, saya diskusi dengan direkturnya. Dia bilang pada saya, "Why don't you write in English? Mengapa Anda tidak menulis dalam bahasa Inggris?" Setelah pulang dari Kyoto berlibur, kemudian saya menyelesaikan buku Introducing Islam Through Lyrics. Dan dengan harapan bisa mengenalkan Islam ini kepada terutama masyarakat Muslim yang tidak belajar agama di sekolah di Inggris misalnya gitu ya. Anak-anak tidak belajar agama Islam, jadi seperti itu masalahnya. Nah, kemudian ini fondasi iman dan ibadah ini ya dengan harapan ini memberikan semangat kepada kita semua untuk menulis khutbah itu. Ya, menulis supaya ketika disampaikan itu terhindar dari kesalahan-kesalahan. Yang kedua bisa dievaluasi. Bisa dievaluasi. Yang ketiga naskahnya bisa dibagi kepada pihak yang membutuhkan, terutama ibu-ibu ini di rumah ini. Ya, remaja putri dan lain sebagainya. Saya kira itu pengantarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kita sebenarnya agar contoh-contoh khutbah yang ditulis di sini bisa dievaluasi, kekurangan-kekurangannya bisa ditutupi, dan kita bisa berkolaborasi menulis naskah khutbah Jumat ke depan. Saya kira itu pengantarnya. Saya masuk ke slide pertama, mudah-mudahan tidak lama paparan saya. Yang pertama, pelaksanaan sholat Jumat. Komunitas Muslim di berbagai negeri di dunia menyelenggarakan sholat Jumat. Ya. Ini menunjukkan salah satu bentuk pemahaman teks Al-Quran dan hadis yang sama tentang kedudukan sholat Jumat. Dan jam kerja, kemudian juga terkait dengan corak isi khutbah. Jadi ada jadwal disebarkan itu. Si pertama Jumatnya ini. Bahkan ada ayat yang disambung bukan sambungannya karena mengandalkan hafalan. Banyak risiko yang bisa timbul ketika orang mengandalkan hafalan atau lupa. Nah itu. Tapi pernah juga saya mengikuti khutbah di salah satu masjid di Katangka itu, khatibnya bagus lumayan. Saya tidak hadir di sini ya. Nah, ada bagus sekali. Tanpa teks dia hafal semua. Tapi kalau dia lupa, nah itu riskan itu. Apalagi kalau salah baca ayat, karena ini ibadah ya, maka itu harus ya. Kemudian sebagian hati menyampaikan khutbah dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan, yang masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada keterbatasan. Kalau dibacakan naskahnya, ada yang bilang, ya saya juga bisa kalau cuma membaca saja, padahal dia tidak tahu untuk menyusun sebuah naskah itu dibutuhkan ilmu yang memadai dan ada pertanggungjawaban. Nah, kalau saya semenjak saya kembali dari Jakarta tinggal di Makassar ini, biasanya saya menyiapkan naskah khutbah itu, dan itulah kemudian yang terbit menjadi buku ini. Ada 15 khutbah, isinya sedikit karena pertimbangan banyak hal. Ada 13 khutbah Jumat, 1 khutbah Idul Fitri, 1 khutbah Idul Adha, supaya saya bisa mengevaluasi apa yang pernah saya sampaikan dulu, supaya bisa menulis lebih sesuai dengan apa yang semestinya ke depan. Sebagian khutbah yang ada dalam buku ini memang saya siapkan, misalnya dalil tentang keesaan Allah. Itu saya, karena ini keunggulan Islam itu salah satunya pada ajaran tauhid. Kita lihat misalnya ayat mengenai tauhid itu yang secara tegas itu lebih 60 ayat.
Fa'lam annahu la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu ahad. Ada lebih 60 ayat yang tegas. Dan ini salah satu keunggulan Islam sebenarnya. Dasar-dasar keyakinan itu sangat kuat. Iya. Makanya saya pilih itu karena juga sekarang ini banyak kita lihat di media sosial maupun di media elektronik, ada sebagian muslim itu kemudian menyeberang ke tempat lain karena tidak mendapat pencerahan, pemahaman yang memadai mengenai dasar-dasar keyakinan maupun ajaran agamanya. Nah, itu. Kemudian saya masuk ke judul yang kedua dari khutbah ini, Islam sebagai agama yang benar. Nah, ini. Mengapa saya terinspirasi menulis Islam sebagai agama yang benar? Ya, supaya umat ini kuat dalam memegang teguh agamanya. Karena di sana sini ada juga diskusi-diskusi. Saya masuk ke sebuah toko kain di Jakarta, Senen. Dia bilang agama itu sama semua. Contohnya Bapak, kita ke Senen ini bisa lewat mana saja itu bisa sampai ke sini. Itulah agama itu, pokoknya sampai ke tujuan yang sama. Nah, pemikiran seperti ini ya silakan orang lain, tapi kita umat Islam tidak. Ihdinas siratal mustaqim. Dan beberapa lagi ayat yang lain yang terkait dengan itu. Kemudian berikutnya, Muslim sebagai predikat yang terpuji. Nah, kita mendorong umat ini supaya menjaga identitas ini. Kemudian ada lagi menjaga citra sebagai Muslim. Kemudian Al-Quran sebagai kalam Allah. Ini kekuatan Islam juga sebenarnya di sini. Kekuatan Islam. Kenapa? Karena kitab sucinya masih dalam bahasanya yang asli, dihafal oleh banyak orang. Ketika terjadi perbedaan penafsiran, kita bisa kembali ke naskah teks yang sama dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi kesadaran tentang akhirat. Salah satu keunggulan Islam lagi itu adalah ajarannya tentang akhirat. Ada lebih 10 istilah tentang akhirat yang digunakan dalam Al-Quran. Ya, itu keunggulan Islam sebenarnya itu. Banyak orang tidak mengerti apa itu, bagaimana kehidupan sesudah mati. Waktu saya bertugas di Jakarta, ada beberapa orang tokoh agama ingin ketemu dengan rapat dengan eselon 1, saya kebetulan duluan datang. Saya bilang, Bapak percaya ada akhirat? Percaya, tapi kita tidak tahu seperti apa itu. Coba. Ya. Jadi memang salah satu kekuatan Islam adalah iman kepada akhirat, al-yaum al-akhir, dan itu harus dijelaskan kepada umat ini. Dan setiap istilah itu punya penekanan makna yang berbeda, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan saya baru saja melakukan penelitian dengan seorang mu'alaf. Ketika dia belum muslim, dia belajar agama di sekolahnya. Dia bilang, pemeluk Islam itu ya punya kelebihannya, kalau mereka berdoa itu tertib ya, mereka beribadah itu teratur ya. Nah itu, jadi salah satu keunggulan Islam ini adalah tata cara ibadah yang punya landasan yang sangat kuat ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Saya teruskan sedikit lagi karena sebenarnya yang perlu banyak menjelaskan adalah beliau ini yang samping kanan saya ini, kanan kiri, dan juga Bapak Ibu sekalian. Sedikit lagi ya, khutbah merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk mencerdaskan umat melalui paparan rutin sekali sepekan. Jadi sebenarnya ada pemikiran di antara kita ini. Kalau kita pengurus masjid, apa tidak sebaiknya dibuatkan itu semacam kurikulum atau tema untuk dibahas di masjid itu, koordinasi dengan mubaliknya, dengan imam atau organisasi yang mengatur jadwal khutbah ini. Saya kira perlu ada pemikiran ke sana.
Bahkan pernah saya khutbah Pak, ketika saya selesai khutbah, pengurus masjid bilang, Bapak beda dengan yang minggu lalu. Kenapa? Waktunya dia di mimbar, masuk dia cari itu khutbahnya di HP-nya dan lama sekali Pak baru ketemu. Itu masalah. Lupa dia kena bergerak itu barang itu, apalagi kalau itu. Kemudian yang berikutnya, yang materi khutbah sebaiknya dipersiapkan dengan baik berdasarkan pertimbangan tertentu, kajian agama dan isu aktual. Kajian agama yang saya sebutkan tadi contohnya itu ya, kekuatan tauhid, kekuatan iman kepada akhirat, kekuatan tata cara ibadah dalam Islam dan lain sebagainya. Kemudian juga sebagian masjid ini, 1-2 masjid di Makassar ini menyiapkan khutbah melalui radio, salah satunya di Masjid ini itu ya, Al-Markas. Nah, kesempatan seperti ini satu hal yang sangat berharga supaya apa yang disampaikan itu bisa mencerahkan umat dan memberi penguatan daya tahan menghadapi macam-macam tantangan dalam kehidupan ini. Kemudian bagaimana sebenarnya format naskah khutbah ini, antara lain misalnya ya kita harus menghitung bahwa waktu yang disediakan hanya 20 menit. Jadi bagaimana bahasanya itu efektif. Ya. Yang kedua, ya naskah itu kalau saya hitung-hitung itu maksimal kurang lebih 1100 kata saja. Kalau lebih itu panjang itu. Jamaahnya bilang agak panjang dari yang biasanya ini Pak, coba. Jadi memang harus diukur ini. Dan tentu ini mengaturnya 1100 kata ini bagaimana pendahuluannya, bagaimana memilih hamdalah, syahadat dan salawat yang kira-kira sesuai dengan waktu yang tersedia. Begitu juga bagian-bagian yang lain. Saya pernah menulis sebuah khutbah naskah, saya perlihatkan pada teman, Bapak ini menulis khutbah, isinya Al-Quran semua, mana hadisnya? Nah, lupa kita karena kita menggunakan pendekatan tafsir tematik ya, yang memang membutuhkan hadis, tapi karena waktunya singkat, ruangnya sempit, maka kita lupa. Nah, maka dievaluasi oleh pembaca, kawan, coba baca dulu, nah, itu kemudian diingatkan. Kemudian yang materi khutbah harus terhindar dari kesalahan, penulisan ayat, hadis. Maka sebenarnya hadis-hadis itu harus dipandu umat ini untuk mengetahui siapa periwayatnya, supaya dia bisa mencari juga ini di kitab mana ini, supaya masyarakat ini menjadi terbuka untuk belajar, dan juga menghindarkan kita dari penggunaan hadis yang bermasalah atau dipermasalahkan kesahihannya oleh para ahli hadis. Yang berikutnya, yang materi khutbah itu harus menambah pengetahuan dan memperluas wawasan jamaah. Saya kira ini yang sangat penting. Ya. Kemudian, ya, ini sudah tadi saya sampaikan. Saya teruskan. Nah, sekarang ini ke depan bagaimana? Saya berpendapat atau menyarankan mubalik perlu berkolaborasi menyiapkan naskah khutbah dengan topik yang disepakati. Saya kira ini tawaran saya, bagaimana kita menyiapkan naskah khutbah Jumat ke depan dengan topik-topik yang kira-kira dipandang penting untuk dijelaskan kepada umat, dan kita berkolaborasi untuk menulis itu. Ya, naskah khutbah perlu dibukukan agar dapat dipelajari oleh jemaah dan kaum perempuan ya. Ya. Perempuan kita di Indonesia ini yang banyak pindah ke rumah sebelah itu adalah perempuan. Nah, salah satu cara menyiapkan bahan bacaan yang mereka bisa menambah pengetahuan, menguatkan iman. Ya. Maka saya kalau ada diskusi dengan teman-teman pengajian, saya bilang ini ibu-ibu harus mengikuti khutbah dari Istiqlal atau Al-Markas atau radio yang lain, supaya dia bisa meningkatkan pengetahuan dan amalnya itu. Kemudian yang kedua atau berikutnya,
saya berpendapat perlu sebenarnya naskah khutbah ini disiapkan dalam bahasa daerah juga. Saya pernah penelitian beberapa tahun yang lalu, dua dasawasa yang lalu, saya ketemu khatibnya di desa. Karena 4 khatib di situ bergantian, saya datangi rumahnya. Bapak, kalau baca khutbah dasarnya apa? Ini buku saya, buku satu-satunya. Itu yang saya baca, katanya kalau sudah ini dapat giliran lagi bulan berikutnya, ini lagi, itu saja di daur ulang itu. Jadi tidak ada pengembangan. Nah, tugas intelektual terutama yang ada di kota itu bagaimana keterbatasan yang ada di pedesaan itu bisa diatasi. Maka saya berpikir, ya kalau perlu sebenarnya Islam yang moderat di Indonesia ini ya, Islam wasatnya di Indonesia ini bisa kita perluas ke negara lain dengan menerbitkan khutbah-khutbah dalam bahasa Inggris itu. Apalagi sekarang ini ya penggunaan internet dan lain sebagainya itu ya, nah, bisa kita pakai untuk menyebarkan khutbah dalam bahasa Inggris ini ya. Ya, saya kira habis ya. Ada satu lagi, beberapa isu yang perlu diangkat atau dibahas di khutbah Jumat ini. Salah satunya itu ketertiban sosial, keamanan dan ketertiban sosial. Kita lihat di jalan itu, baru keluar dari masjid, patuh pada imam, disiplin, begitu keluar dari masjid, cara menggunakan menaiki kendaraan ini tidak teratur. Di mana kedisiplinan yang tadi di masjid itu? Orang membangun toko, sebagian jalanan itu diambil. Kalau kita ke pasar itu ada ruko-ruko, toko-toko itu yang mengambil hak pengguna jalan itu, hak orang lain. Jadi kepedulian sosial, tanggung jawab sosial itu kurang mendapat perhatian. Juga ini menjelang pemilu ini mungkin ya pencerdasan bagi umat ini, jangan menerima uang kampanye itu. Ya, saya kira ini perlu kesadaran hukum ya. Jangan sampai umat ini memilih uang kemudian tidak tahu siapa yang dipilih untuk duduk di DPR dan lain sebagainya. Saya kira banyak masalah yang dihadapi oleh umat ini. Terakhir dari saya, kajian-kajian agama yang beredar di media sosial itu sebagian itu menjelaskan ayat hadis itu secara parsial, tidak secara komprehensif. Kalau ini terjadi, dibiarkan terus-menerus, tidak ada informasi bandingan, orang bisa menjadi ekstrim karena yang dia baca cuma satu hadis, cuma satu ayat. Tapi kalau kemudian ada upaya dari kalangan ulama untuk memperluas pemahaman itu, saya kira itu kita bisa menghindari pandangan-pandangan yang ekstrim seperti itu, yang radikal itu. Kemudian juga terakhir dari saya, fungsi ulama, kedudukan ulama ini, mubalik ini sebagai panutan di masyarakat ini bisa menurun ini, karena yang dibutuhkan ilmu, tidak butuh pada figur yang mengajarkan agama itu. Bahkan ada sebuah diskusi mengatakan, jamaahnya mengatakan, bisa nggak Pak, tidak usah kita undang mubalik datang ceramah tiap 2 kali 3 kali seminggu. Kenapa? Kan kita bisa setel saja itu rekaman-rekaman itu. Itu tidak dibayar Pak. Kalau gurunya datang dibayar, itu habis uang kasih itu. Coba. Ini problem yang kita hadapi ini. Kesadaran untuk belajar agama itu belum tertanam di hati banyak orang. Makanya ketika tadi Pak Kepala Badan mengatakan pada saya, silakan disiapkan judulnya, saya bilang itu tadi, kesadaran masyarakat untuk belajar agama pada waktu sekarang ini belum dapat. Saya kira itu perlu diteliti, dan salah satu fungsi kajian agama sekarang ini adalah konfirmasi informasi yang beredar di YouTube, di media sosial. Tempatnya untuk melakukan verifikasi, konfirmasi terhadap pengajian yang dibawakan oleh ustaz di masjid. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tidak ditunggu tadi, saya tunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Prof. Penjelasannya sangat runtut. Jadi perlu memang para mubalik dan mubalikah menyesuaikan tema atau mencari judul yang ideal, yang sangat sama apa maunya masyarakat. Kadang-kadang juga biasa mubalik mau maaf ini mungkin bulan ini bulan Syawal dia bahas Maulid, kan tidak nyambung, ini yang dimaksud mungkin harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan juga kalangan masyarakat. Kemudian selanjutnya kedua narasumber ini tadi kan penyaji, jadi kedua narasumber ini adalah pembanding dari penyaji. Jadi ini lebih seru lagi karena dua pembanding, satu dari Profesor Dr. Kiai Haji Halik MA dan satu dari Ujasya Usman Jasad yang selama ini kita kenal beliau. Jadi oleh karena itu, karena jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat 35 menit karena waktu kita dibatasi sampai jam 12, jadi saya persilakan kepada narasumber yang pertama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Rusdi Halik MA. Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Prof. Al-An Walaturata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Alim Al-Hakim الذي علم الإنسان الحكمة والبيان وفضله على كثير من مخلوقاته في العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورحمة للثقلين وصلوات الله ورضوانه على أصحابه الصادقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani wa akhwati fillah, teman-teman, sahabat-sahabat, para mubalik yang saya hormati. Saya pada kesempatan ini merasa bersyukur ya, karena orang yang pernah saya ajar sudah lebih hebat dari saya. Ya, saya masih barangkali lupa ya bahwa pernah membawakan saya gula merah. Ya, waktu saya memeriksa skripsinya yang berbahasa Arab. Ya, ketika itu saya belum dosen tetap, masih asisten dosen, tapi sudah memeriksa skripsi berbahasa Arab. Ya. Jadi alhamdulillah saya masih ingat itu mahasiswa saya yang pintar-pintar, ada yang jadi dirjen sekarang ini, Kamadin Amin. Ya, saya sempat uji juga, Ahmad Kipraya termasuk. Ya. Dibandingkan saya ini kehebatannya sudah luar biasa. Bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya juga bagus. Pernah jadi kanwil di Sulawesi Tengah ya, di Palu. Ya. Saya paling tinggi cuma komisi fatwa saja. Iya. Jadi saya bersyukur. Kadang-kala tadi ada lagi dari Umi tadi, katanya saya pernah diajar ya. Saya sudah lupa karena sekian banyaknya ya orang yang pernah saya ajar, pernah di Umi, ya di IAIN dan juga di daerah ya. Ya. Jadi alhamdulillah. Kemudian kelebihannya ini ya karena di penelitian ya, dituntut untuk banyak menulis. Ya. Kita ya saya juga menulis, tapi untuk dibawakan di markas ya paling-paling 1 lembar ayat dengan terjemahannya. Tapi itu juga jadi terkumpul ya. Kalau tidak terdesak saya tinggal cari-cari khutbah yang sesuai. Ya, kalau mau dikumpulkan itu sudah tebal juga, sudah berapa tahun, sejak tahun 80-an saya sudah
ya khutbah di masjid-masjid gitu. Ya. Jadi kelebihannya beliau ini ya menulis dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, saya ini sampaikan itu di pesantren Gupi, bukunya pelajaran bahasa Inggris atau apa judulnya itu dipakai di pesantren Gupi itu. Ya, bahasa Inggris. Ya. Jadi karena kelebihan itu lah bisa keliling dunia kemana-mana. Ceritanya sampai ke Jepang. Ya, saya paling-paling ke luar negeri cuma sampai ke Belanda, ke Belgia, Jerman, Mesir. Ya, ya, Saudi Arabia ya sudah berapa kali. Kalau Saudi Arabia kan kampung kita. Ya, umrah kita bisa jalan-jalan tiap tahun. Ya, itu kata Profesor Najamuddin. Waktu dapat profesor, katanya kita kalau profesor bisa tiap bulan naik umrah. Iya. Nah, tapi sekarang saya sudah namanya profesor, tapi sudah hilang tunjangan saya. Nah, sudah 2 tahun pensiun. Iya. Jadi alhamdulillah saya masih hidup. Ya, teman-teman seangkatan saya sudah banyak di akhirat. Ya, termasuk Kiai Al-Pasidik. Ya, itu sudah seangkatan saya. Yang sekelas saya tidak tahu apa masih ada yang hidup. Tinggal ini yang ketua MUI Najamuddin, tapi beliau cuma sampai BA, lanjut ke Mesir. Saya juga dulu lulus juga untuk tes ke Mesir, tapi tidak sempat karena waktu itu harus bergiliran 1 orang 1 tahun. Kemudian juga saya sudah selesai skripsi pada tahun 1977 itu, jadi saya disuruh pilih oleh Pak Quraisy pada waktu itu mau ke luar negeri atau menyelesaikan di sini dan jadi pegawai. Akhirnya saya pilih jadi dosen. Jadi alhamdulillah. Ya baik, kita akan lihat. Nah, ini kita akan membedah ya buku yang ditulis. Ya, mungkin bapak-bapak ada yang sudah baca ya, gimana? Ya. Ya, kalau kita tadi sudah dikemukakan ya. Jadi pertama saya menyampaikan apresiasi ya, ya pujian kepada penulis yang sudah berjihad sungguh-sungguh untuk menyusun khutbah Jumat yang bisa menjadi referensi bagi khatib dan juga umat Islam sesuai dengan topik-topik yang ditulis yang berkaitan dengan iman dan ibadah. Ya, ini catatan pertama. Kemudian sebagai sebuah buku adalah karya manusia. Jangan kita samakan karya manusia dengan firman Allah. Bagaimanapun juga disusun sebagus-bagusnya, pasti ada kehilapan. Berarti bukunya Pak Quraisy itu bukan kesalahan Pak Quraisy, tapi mungkin kesalahan penerbit. Jadi kalau kita membeli buku, hati-hati memilih penerbitan. Kalau tidak ada editornya ya banyak salahnya. Seperti buku beliau Membumikan Al-Quran ya banyak salah bahasa Indonesianya ya, ketikannya, termasuk ya ayat-ayatnya bisa terbalik-balik. Kalau orang yang tidak tahu, dikira masa ini profesor begini tulisannya. Ya. Tapi alhamdulillah kita lihat ini buku fondasi Profesor Hamdar sudah memilih penerbit yang mungkin sudah bonafide. Ya. Ya. Apalagi sebelumnya sudah diperiksa ayat-ayat dan hadisnya, jangan sampai salah. Ya. Itu kan tidak enak kalau ada buku banyak salah. Ya. Termasuk buku pelajaran bahasa Arab pernah saya dapatkan buku pelajaran bahasa Arab tapi banyak salahnya. Ya bagaimana orang mau belajar begini? Tapi saya lihat penulisnya, wah ternyata alumni pesantren. Ya. Tapi ini alhamdulillah buku ini ditulis oleh profesor yang menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Ya saya masih ingat dia awal-awal pidato itu selalu bawa kitab. Ya supaya jangan-jangan nanti ada yang mengkritik, dia bisa tunjukkan, nah ini kitabnya. Kan kadang-kadang ada pengkritik itu tidak tahu baca kitab. Sampai di masjid saya ada yang mengkritik, ada seorang kiai itu, Kiai Mullah Husain,
dikritik, saya sampaikan ini dalilnya. Oh, saya nggak bisa baca itu. Ya, gundul katanya. Ya, makanya jangan mengeritik kalau tidak mengerti itu. Kadang-kadang ada orang berani mengeritik bacaannya hanya yang bacaan yang ya tulisan Latin, bahasa Indonesia. Ya. Ya. Jadi perbedaan yang saya lihat ya dari kumpulan khutbah ini, ya ini ya seperti disampaikan oleh penulis kan cuma terbatas ya 13 judul. Ya. Padahal kalau kita lihat ya seperti saran beliau ya, bahwasanya khutbah itu harus disesuaikan dengan sikonnya. Ya dalam setahun itu kan kita tahu ada 52 hari Jumat ya 5. Kemudian ada bulan-bulan Islam. Dalam bulan-bulan Islam itu ada hari-hari bersejarah. Ya. Nah, jadi perbedaan ini ya, nah, kita lihat tadi sudah dibacakan judulnya. Ya judul-judul yang ada ya cuma berkaitan dengan soal iman ya. Dalil tentang keesaan Allah. Ya. Islam sebagai agama yang benar. Ya ini juga perlu kita menjelaskan Islam itu yang mana. Ya. So di pasca sarjana pernah Pak Profesor Harun Nasil mengatakan ada Islam huruf kecil dan ada Islam huruf besar. Ya kalau Nurhalis Majid bilang ada Tuhan huruf kecil, ada Tuhan huruf besar. So terjemahannya itu la ilaha illallah katanya there is no God but God. Ya sama tuh God. Ya. Diterjemahkan saja tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Ya. So dalam bahasa Inggris tidak ada kata Allah. Yang ada cuma kata God. Ya. Itu Amerika dia punya moto apa itu? In God we trust. Jadi Amerika itu negara bertuhan. In God we trust. Kita percaya pada Tuhan, tapi God-nya huruf besar. Sampai-sampai Nurhalis bilang itu ilah. Ya, itu diterjemahkan dengan Tuhan huruf kecil. Ya. Jadi dalil ya Islam sebagai agama yang benar. Jadi saya kira ya ini perlu disampaikan. Jangan-jangan nanti kita mengatakan bahwa Nabi Isa itu Kristen, Nabi Musa itu Yahudi. Ya. Kalau menurut Al-Quran semuanya Muslim. Ibrahim Muslim. Ya, itu yang jadi jangan kita bilang Islam Nabi Sulaiman itu orang Yahudi. Ya sampai sekarang kan orang Yahudi itu menganggap bahwa kota Yerusalem adalah kota suci mereka karena di situ Nabi Sulaiman, Nabi Daud semuanya kan Bani Israel. Dia katanya orang kapan sudah dibangun? Sudah lama sekali. Walakin Ibrahim alaihissalam rafa'al qawa'ida minhu. Yang dia tinggikan itu pondasinya. Jadi sudah ada pondasinya. Huwa wa ibnuhu Ismail. Liqauli ta'ala wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Gurunda Profesor Dr. Haji Rusdi Khalid MA. Yang saya hormati Gurunda Profesor Dr. Hamdar. Yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian yang hadir di forum ini. Alhamdulillah sudah bisa tampil ya. Kita masih dominan membahas kesalahan individu. Kita masih